dalam pelaksanaannya melalui sebuah kerjasama joint operation bersama ini kita bisa melaksanakan pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka HS, di mana pengungkapan ini berawal dari informasi yang diberikan oleh Pak dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, di mana ada narapidana yang sering membuat onar di Lapas Tarakan kelas 2 Provinsi Kalimantan Utara atas nama HS. Nah, atas informasi ini kemudian yang diberikan kepada Bareskrim, kita melakukan penyelidikan, kita menemukan indikasi adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba yang masih dikendalikan oleh yang bersangkutan, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah, khususnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, dan Jawa Timur. Artinya meskipun di dalam LP, dia masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan melaksanakan peredaran gelap narkoba. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terpidana ini telah mengoperasikan dan mengendalikan jaringan peredaran gelap narkoba sejak tahun 2017 hingga tahun 2024. Dan selama kurun waktu tersebut, kurang lebih dia sudah bisa memasukkan sabu dari Malaysia sekitar sejumlah 7 ton. Tentu dalam melaksanakan kegiatan ini dia dibantu oleh para tersangka lain. Yang pertama adalah inisial TR berperan sebagai pengelola uang hasil kejahatan. Kemudian inisial MA sama perannya pengelola aset hasil kejahatan. Inisial SJ berperan sebagai pengelola aset hasil kejahatan. CA berperan membantu pencucian uang. AA berperan membantu pencucian uang. NMY berperan membantu pencucian uang. RO dan AY semuanya juga membantu dalam pencucian uang. Dari hasil analisis oleh PPATK, perputaran uang dan transaksi jaringan HS selama beroperasi dari tahun 2017 sampai 2024 itu angkanya mencapai 2,1 triliun rupiah. Dan sebagian aset uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba ini digunakan untuk membeli aset-aset narkoba yang sudah bisa kita sita, itu sekitar nilainya 221 miliar rupiah. Ini barang bukti yang terpampang di depan rekan-rekan ini adalah BBBB yang hasil pembelian dengan menggunakan uang hasil peredaran gelap narkoba. Rincian dari aset yang kita sita ada 44 bidang tanah dan bangunan, 21 unit kendaraan roda 4, 28 unit kendaraan roda 2, 6 unit kendaraan laut berupa 4 buah kapal, 1 speedboat dan 1 jet ski, 2 unit kendaraan jenis ATV, all terrain vehicle, 2 buah jam tangan mewah, uang tunai 1,2 miliar rupiah, dan deposito di bank sebesar 500 juta rupiah. Modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan para tersangka ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah penempatan kejahatan dalam rekening-rekening penampung, yang tentunya rekening ini adalah berupa nomine atau merupakan rekening orang lain yang digunakan oleh yang bersangkutan. Kemudian ada layering, tahap pelapisan, melakukan transfer dari rekening penampung ke rekening yang lain juga, atas nama orang lain juga. Kemudian yang ketiga, tahap penyatuan atau integration, pembelanjakan uang dari rekening atas nama orang lain tersebut untuk membeli aset-aset, yang akhirnya kita bisa sita sebesar 221 miliar ini. Terhadap para tersangka ini diduga melanggar pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 20 miliar rupiah. Tentunya dengan pengungkapan ini kita berharap bisa memberikan pesan kepada para pelaku di luar sana bahwa kami tidak akan berhenti dengan hanya menangkap pelaku dan pengedar narkoba,
kami akan kejar sampai aset-asetnya. Kami akan lakukan TPPU. Kami sudah sampaikan kepada seluruh jajaran Polri sampai tingkat daerah, setiap pengungkapan kasus narkoba, kejar TPPU-nya. Hanya dengan memiskinkan mereka, insya Allah kita bisa memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya kepada generasi muda. 2030 kita menghadapi bonus demografi dan itu harus kita jaga menuju Indonesia Emas tahun 2045.